Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melazimi majelis taklim kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya kajian kita, yaitu kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk pada kesempatan malam hari ini di hadis yang ke-11, tinggalkanlah yang meragukanmu ya. Di hadis yang ke-11 saya bacakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hadisnya. An Abi Muhammad Al-Hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Muhammad. Abi Muhammad ini adalah kunyah ya, bapaknya Muhammad ya, Abi Muhammad Al-Hasan ya, nama beliau adalah Al-Hasan, namanya Hasan yang meriwayatkan hadis ini. Ibni Ali bin Ali. Hasan bapaknya bernama Ali, bin Abi Thalib kakeknya bernama Abi Thalib. Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi radhiyallahu anhuma, dan kesayangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Hasan ini mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisul hasan sahih. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini merupakan hadis yang hasan dan sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas dulu penjelasan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh ya Abi Muhammad Al-Hasan, yaitu Hasan ini adalah apa? Ya terkenal, yaitu beliau adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sibti itu di dalam bahasa Arab artinya cucu dari anak perempuan ya. Jadi kalau orang Arab itu punya anak perempuannya ini punya anak, berarti cucu dari anak perempuan namanya sibtun. Nah, kalau cucu dari anak laki-laki itu hafid ya. Hafidun itu adalah cucu dari anak laki-laki. Nah, ini di sini disebutkan sibti Rasulillah, cucu dari anak perempuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ya ibu dari Hasan siapa? Bapak Ibu, Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Hasan inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang
dijuluki oleh Nabi SAW sebagai sayyid. Jadi sayyid itu ada habib, ada sayyid kan gitu ya, ada syarif. Itu adalah keturunan dari ya Rasul SAW. Dan julukan dari Al Hasan adalah sayyid. Ya, dijuluki oleh Nabi sebagai sayyid. Sayyid itulah pemimpin. Karena suatu hari baginda Nabi SAW sedang sholat berjamaah. Rasul ketika itu menjadi imam, sahabat pun bermakmum di belakangnya Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi SAW ketika ia menjadi imam membawa cucu beliau yang bernama Al Hasan ini. Dibawalah cucunya yang kecil, diajak untuk sholat. Baginda Nabi SAW jadi imam. Setelah menjadi imam, Rasulullah rukuk, kemudian sujud. Nah, ketika Nabi SAW sujud, ya Rasulullah SAW sujud dengan sujud yang sangat lama. Ya, tidak naik-naik. Ya, ditunggu sama sahabat ini, mungkin ini doanya panjang. Ya, setelah ditunggu tidak naik-naik pula, sehingga di dalam riwayat ini ada sahabat yang ngintip-ngintip, Pak. Jadi karena saking lamanya itu, ya perasaannya aneh-aneh kan. Ini Rasulullah pingsan atau seperti apa, sehingga dalam riwayat itu disebutkan sambil ngelongok-ngelongok gini kan ya. Ini kenapa ini kok kemudian apa? Ya Rasulullah tidak bangkit-bangkit dari sujudnya. Ada sahabat yang kemudian khusyuk aja, ya sudahlah, memperbanyak doa. Setelah selesai Rasul SAW melaksanakan sholat, maka kemudian apa, dipangkulah ya cucunya yang kecil ini, yaitu Al Hasan. Ya kemudian Rasul SAW mengatakan, sesungguhnya ketika aku sujud tadi, ada cucuku Al Hasan yang sedang bermain-main di kepalaku. Jadi apa? Ya cucunya yang kecil ini nongkrong, Pak, di kepalanya Rasul SAW mainan. Di atas kepala kakeknya. Kemudian Rasul SAW mengatakan, aku tidak mau ya mengganggu kesenangan cucuku ini. Begitu sabarnya baginda Nabi SAW dalam apa, menghadapi anak-anak kecil itu, Pak. Ya, maka kemudian apa? Ya, maka aku pun lama sujudku. Nah, kemudian sambil kemudian Al Hasan ini dipangku oleh baginda Nabi SAW. Al Hasan ini masih sangat kecil ketika itu. Kemudian beliau bersabda, Inna ibni hada sayyidun. Sesungguhnya wahai sahabat-sahabatku, cucuku Al Hasan yang kecil ini adalah sayyid. Beliau adalah seorang pemimpin. Wa inni la arju ayuslihallah bihi baina fi'ataini min ummati. Kemudian Rasul mengatakan, dan aku berharap kelak cucuku yang kecil ini mampu mendamaikan dua pasukan besar kaum muslimin. Kemudian Rasul mengatakan, wala 'alallaha ayusliha bihi baina fi'ataini minal muslimina 'azimataini. Dan aku berharap kelak anakku ini mampu mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin yang ketika itu hendak berseteru. Sudah selesai sholat, Rasul pulang bersama cucunya. Sehingga kemudian apa? Ini hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Setelah itu Rasul SAW wafat, digantikan kepemimpinan atau khilafah ya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat, digantikan kepemimpinan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat, digantikan kepemimpinan kepada Utsman bin Affan. Nah, di pemerintahan Utsman bin Affan ini politik sudah mulai agak kacau. Sampai kemudian Utsman bin Affan wafat. Ya, maka dari Khulafaur Rasyidin, 4 Khulafaur Rasyidin itu yang meninggal murni karena sakit itu satu saja, Abu Bakar As-Siddiq. Yang 3 semuanya dibunuh, Pak. Umar bin Khattab dibunuh tuh, meninggal. Kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibunuh, meninggal. Nah, kemudian apa? Ya, naik Ali bin Abi Thalib. Ya, naiklah Ali bin Abi Thalib, bapaknya Al Hasan ini. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib naik menjadi pemimpin, maka ketika itu ada Muawiyah dan ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menuntut ya agar menuntut Imam Ali agar segera dibereskan orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan. Wahai Ali, kamu kan sekarang sudah jadi pemimpin, segera selesaikan itu kasusnya Utsman, bereskan. Ini sahabat mulia yang dibunuh. Nah, ketika itu Imam Ali radhiyallahu anhu melihat kondisi politik ini, Pak, ini masih kacau.
Ya, belum memungkinkan untuk kemudian segera memproses siapa yang membunuh Utsman bin Affan, sehingga kemudian ditunda oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika itu Muawiyah dan ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu tergesa-gesa, sehingga kemudian muncul perang Siffin, perang Jamal. Sahabat berseteru. Ya. Dan hal ini sudah disinyalir oleh baginda Nabi SAW. Rasul mengatakan sesungguhnya pintu fitnah itu adalah Umar bin Khattab, kata Nabi ketika Nabi masih hidup. Artinya kalau Umar bin Khattab meninggal dunia, nanti akan terjadi kekacauan itu di tengah-tengah kaum muslimin. Yang sehingga kemudian sampai hari kiamat itu berselisih terus Pak kita. Ya, maka kemudian ya terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal. Perangnya siapa? Antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah itu siapa? Istrinya Nabi. Muawiyah bin Abi Sufyan itu siapa Pak? Adik iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Habibah bin Abi Sufyan, mbaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Melawan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu siapa? Menantunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fitnah yang sangat luar biasa, sampai disebutkan di dalam riwayat itu, ya, kalau malam para sahabat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu, mereka nongkrong bareng gitu. Jadi ngopi bareng gitu. Ya. Kalau datang pagi mereka satu di shop sana, satu di shop ini, perang lagi. Ya, jadi datang malam lagi, sudah kita ngopi-ngopi nih. Gimana dicerita tadi pagi itu? Oh ya, yang meninggal ini si fulan ini, Ustaz Taufik itu sama Ustaz Sam kan, gontok-gontokan, jotos-jotosan itu. Iya, Ustaz Taufik kamu nojok-nojok saya itu malamnya itu Pak. Ya, ketika kemudian datang pagi berantem lagi itu. Ya, di medan pertempuran fitnahnya sampai seperti itu. Sehingga kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal dibunuh. Naiklah Al Hasan ini, ya, putra Ali bin Abi Thalib. Nambah kenceng lagi ketika itu, yang ada pihaknya Al Hasan yang masih kru dengan bapaknya Ali bin Abi Thalib yang masih pro. Kemudian ada pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ketika itu mau perang besar Pak. Ya, sudah mau gontok-gontokan. Ini kalau tempur ini banyak, ya, darah kaum muslimin yang berjatuhan. Ketika itu Al Hasan ini kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Diberikan itu kepemimpinan, kemudian kaum muslimin yang besar itu kemudian berdamai, ya, kemudian tidak jadi perang dan hidup itu di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka kemudian yang terrealisasikan itu sabda Nabi SAW ketika kemudian Al Hasan ini masih kecil, ya, masih suka ribut di masjid gitu ya, main-main di atas kepalanya Nabi SAW. Maka Rasul mengatakan, inna ibni hada sayyidun, sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid, pemimpin. Kemudian wala'alallaha ayusliha bihi baina fi'ataini minal muslimina adimataini, yang mudah-mudahan kelak, kata Nabi, cucuku ini yang kecil ini nanti akan menjadi seorang pemimpin yang kemudian dapat, ya, kemudian menyatukan dua pasukan besar kaum muslimin yang hendak berseteru. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya Al Hasan, ya, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada Al Hasan, adiknya namanya Husain, ya. Dan kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Al Hasan ini lebih utama daripada Al Husain, walaupun keduanya itu sama-sama cucu Nabi SAW yang mulia. Namun kalau orang-orang Syiah itu lebih mengunggulkan Al Husain daripada Al Hasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah, ya, dan ibrah atau manfaat dari hadis ini. Hadis ini sangat pendek sekali, yaitu da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Kalau kamu ragu, tinggalkan. Pergi kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Maka faedah yang pertama, agama Islam tidak menghendaki umatnya memiliki perasaan ragu-ragu dan bimbang. Ya. Maka agama kita tidak menghendaki umatnya yang memiliki perasaan ragu dan bimbang. Maka di dalam syariat kita ada sholat istikharah Pak. Itu ketika kemudian kita bingung, ya, mau memilih sebuah pilihan kan gitu ya, maka kemudian harus memantapkan. Ada seorang wanita misalnya kemudian
dilamar oleh dua orang laki-laki. Wah, ini bimbang nih. Mau milih yang mana? Kalau dipilih dua-duanya kan nggak boleh, Pak. Ini soleh semua ini, ya, kaya semua. Ya sudahlah Pak Ustadz, daripada mubazir dua-duanya saya terima, itu bahaya. Ya, sehingga kemudian harus disuruh memilih. Ya, ada seorang yang kemudian melamar pekerjaan di dua lembaga misalnya, kemudian diterima semuanya. Waduh, ini mau milih yang mana ini kan gitu ya. Atau seorang mau mendaftar kuliah, ya, satu daftar di kampus A, yang kedua daftar di kampus B. Ketika kemudian diterima bingung, ini mau milih yang mana? Maka di dalam syariat kita ada sholat istikharah yang kemudian kita diminta untuk menentukan agar kemudian kita tidak ragu. Kemudian faedah yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita menginginkan ketenangan dan ketentraman, tinggalkanlah keraguan dan buang jauh-jauh. Jadi apa? Kalau kita ingin tenang hidupnya itu, tinggalkan keraguan. Terutama setelah selesai melaksanakan suatu ibadah, sehingga kita tidak merasa gelisah. Nah, contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah sholat maghrib semua belum? Alhamdulillah sudah, ya kan ya. Nah, kita sudah sholat maghrib. Kemudian Pak Haji Radius juga sudah sholat maghrib. Nah, setelah duduk Pak Haji Radius mikir, tadi saya sudah wudhu atau belum ya? Gitu ya. Tadi saya sudah wudhu atau belum ya? Nah, maka kemudian ini keraguan-raguan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namanya kita sudah melaksanakan sholat, ya sudah, kita yakin itu kita sudah berwudhu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana misalnya ya ibu-ibu ya ketika melaksanakan sholat maghrib, ketika sudah melaksanakan sholat maghrib yakin ya sudah selesai, kemudian sudah tawakal ala Allah taala. Kalau ada sesuatu yang meragukan di dalam hati kita, tinggalkan. Contoh sudah sholat maghrib, ya sudah ya duduk bermajelis salim, mikir, tadi saya kentut nggak ya? Gitu ya. Tadi saya kentut nggak ya? Kayaknya sih bulet-bulet Pak Ustadz, gitu kan ya. Ya, nggak kentut atau tidak ya itu. Maka ini kemudian keraguan-raguan yang kemudian harus ditinggalkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nanti ada kaidahnya gitu. Ya, jadi nggak usah kemudian kita ini disibukkan dengan pikiran kita ya dengan sesuatu yang sudah yakin. Ya. Sudah selesai sholat Pak Ustadz, tapi kentut atau tidak ya? Ya sudah, yakin aja nggak kentut. Selama kemudian kita tidak mencium bau yang busuk gitu. Atau kecuali kentutnya wangi Pak gitu ya. Ya, ketika kita tidak mencium bau yang tidak sedap atau kemudian kita tidak mendengar bunyi kan gitu. Itu sudah, yakin saja sudah, berarti tidak kentut. Yang jadi masalah kadang-kadang ya hidungnya bau itu Pak. Nah, ini tadi kentut atau bau mulut ini kan gitu. Nah, ini yang repot ini Pak. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, Nabi SAW merupakan ya seorang nabi yang menyampaikan sesuatu dengan singkat ya, namun memiliki makna yang sangat luas sekali. Jawami'ul kalim namanya. Jadi apa? Sabda Nabi SAW, Jawami'ul kalim ini ya perkataannya pendek aja. Da' ma yuribuka, tinggalkan yang meragukanmu, ila ma la yuribuka, kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Nah, ini hadis da' ma yuribuka ila ma la yuribuka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Utsaimin mengatakan seandainya seseorang membuat penafsiran dan penjelasan mengenai hadis ini dalam satu jilid buku yang sangat tebal, niscaya kandungan dua kalimat ini tidak akan mampu melebihinya. Tadi nggak cukup Pak. Ya, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka ini, kalau kemudian tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan, ini kalau kemudian jabarannya itu ditulis banyak, itu satu buku nggak muat gitu. Kenapa? Karena nanti ini termasuk hadis yang menjadi sumber usul fikih Pak. Jadi ada kaidah-kaidah fikih yang nanti akan kita sebutkan sebagiannya saja. Ya, salah satunya adalah hadis ini. Nah, ini bedanya kita dengan Nabi. Kalau kita banyak omongnya tapi gedabrus semua gitu Pak ya. Kalau orang bilang gedabrus gitu ya. Ya, panjang tapi kemudian tidak berbobot gitu. Ya, tapi kalau Nabi SAW ya perkataannya pendek, singkat, kemudian maknanya mendalam. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya syariat Islam itu membawa kemudahan. Ya, dari apa? Ya kalau kita ragu terhadap sesuatu ya sudah.
Ya, kita tinggalkan saja. Ya, kemudian pergi kepada sesuatu yang tidak meragukan kita. Faedah yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengandung pelajaran agar kita diam terhadap perkara syubhat dan meninggalkannya. Kalau sesuatu yang halal tentu akan mendatangkan ketenangan, sedangkan sesuatu yang syubhat mendatangkan keraguan-raguan. Ya, maka di dalam agama kita ada perkara-perkara yang syubhat yang sudah kita bahas. Kata Nabi SAW, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun, yang haram itu jelas, wa bainahuma umurun mustabihat, antara yang halal dan yang haram ada perkara yang syubhat samar-samar. Ini halal atau haram. Bukan agama Islamnya yang syubhat, Bapak Ibu. Tidak ada yang syubhat di dalam agama kita, jelas semuanya dalam agama kita. Kenapa Pak Ustadz kok terjadi syubhat di sini? Sebab terjadinya syubhat karena ketidaktahuan kita terhadap ilmu hal tersebut. Jadi karena kebodohan kita, Pak, sehingga kemudian terjadi syubhat. Ya. Contoh, ya, perkara yang syubhat itu, ya, mungkin bertanya, Pak Ustadz, ini hukum ini bagaimana, kan gitu ya? Kadang-kadang kita menjumpai sesuatu hukum yang kemudian apa kita tidak tahu, gitu. Sehingga kemudian menjadi syubhat. Ada bapak ibu misalnya, Pak Ustadz, bagaimana itu ikut BPJS itu? Itu halal atau haram, kan? Nah, ini sebenarnya hukumnya sudah jelas tuh, ya. Walaupun di situ ada perselisihan para ulama kan di dalamnya, kan gitu. Bagi orang yang mengetahui hukum tersebut tidak ada syubhatnya. Cuman ketika kemudian kita belum tahu, kan gitu ya, maka kemudian apa? Oh ya sudah, gitu. Oh ini syubhat ini, hukumnya boleh atau tidak? Nah sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, BPJS hukumnya boleh atau tidak, Pak? Nah, siapa yang ngomong boleh? Boleh itu kan berarti sudah tahu betul ilmunya tuh kan. Boleh itu kan ya. Oh, sebabnya seperti ini. Pak, siapa yang ngomong tidak boleh? BPJS itu boleh atau tidak? Atau syubhat ini menurut Bapak Ibu sekalian? Ketika syubhat itu berarti kita tidak tahu tuh hukumnya apa, kan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini BPJS ini dulu saya kaji. Skripsi saya BPJS, Takmin Sihivi Indonesia. S2 saya, tesis saya lanjutkan lagi, ya, BPJS Perspektif Ekonomi Syariah. Ini rencananya S3 saya, disertasi saya juga akan BPJS lagi, ya. Kalau yang pertama itu dulu ngarang-ngarang aja, sudah kita nyari di internet itu. Karena ketika itu saya di Yaman, nggak tahu itu BPJS seperti apa. Karena saya tanya salah seorang ustadz di Indonesia ini, kemudian saya telepon beliau, ya Ustadz, saya mau buat skripsi, judulnya apa ini kira-kira? Beliau ngasih masukan BPJS. Ya sudah, saya bahas BPJS. Saya cari di internet BPJS itu apa. Nah, ketika S2, saya penasaran ya. Waktu sidang skripsi oke aja, enak. Kenapa? Karena kemudian saya sidangnya dengan para masyayikh di Yaman. Orang Yaman kan nggak tahu BPJS, Pak, gitu ya. Nah, sehingga kemudian saya menang aja. Ya padahal saya nggak tahu amat pula lah, kan gitu ya. Jadi ketika disidang sama Dr. Isa Mubarak ketika itu, ya ada 3 dokter yang menyidang saya. Ya judulnya Takmin Sihivi Indonesia, saya jelaskan gitu. Bla 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 gitu. Ya, ketika kemudian saya tanya. Ya, kemudian alhamdulillah yang lain itu sulit semua, Pak. Ada kawan saya itu dari Malang, itu beliau membuat skripsinya itu judulnya ya tentang pembatal sholat menurut 4 imam madhab itu. Pembatal sholat itu kalau cuma masalah sholat, syekh itu di sana, wah ngelotok semua, Pak. Ya akhirnya pusing dia ketika sidang itu, kan gitu ya. Nah, kalau BPJS itu orang Yaman nggak pernah datang ke sini gitu ya. Maka kemudian saya bebas ngomong itu, gitu ya. Ya ketika kemudian ngomong ditanya itu, ya setelah itu saya takut juga. Gitu. Karena syekhnya ketika ngomong ya sudahlah, itu yang tahu antum itu kan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan hukumnya. Akhirnya tadi saya lancar, tapi saya takut juga. Ya, kemudian yang penting ininya sudah ada, alhamdulillah. Ya, skripsi saya ketika itu menjadi skripsi terbaik di angkatan saya. Ya, itu BPJS. Maka ketika kemudian masa balik di sini, S2 apa itu ya sudah BPJS Perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian saya di BPJS Kota Mitru sini. Ya kita tanya betul ya tentang apa namanya dasar-dasarnya, akadnya itu seperti apa ya. Nah ini maka kemudian disertasi saya ingin mengangkat BPJS ini
ya ke ranah internasional. Sehingga kemudian apa? Hari ini saya melanjutkan S3 di Universitas Islam Minnesota, Amerika Serikat, Pak. Jadi ustadznya kok ngeri dari Amerika Serikat kan itu. Ya itu online saja, Pak. Itu kalau guru-gurunya, dosennya yang enggak dari Amerika sana. Yang dosen-dosen kami dari Mesir, ya dari Mekah Al-Mukarramah. Dan kalau kita kuliah itu mengikuti waktu Mekah Al-Mukarramah. Ya, karena kemudian saya diprotes juga. Ada salah satu jamaah di Bandar Lampung, Pak Ustadz. Ya Bu, gimana Bu? Pak Ustadz ini kuliahnya di Amerika. Nanti apa nggak takut tersesat Pak Ustadz kan gitu ya? Ya saya jelaskan, Bu, dosen-dosen kita dari Mekah Al-Mukarramah, dari Mesir, dari Libanon dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita biar penasaran lah gitu ya. Kapan-kapan kita bahas BPJS itu, satu topik kan ya. Kalau hari ini ya nanti habis waktunya. Nah, ini sesuatu yang subhat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan karena apa? Karena tidak ketahuan kita. Ya, kita tidak tahu terhadap hakikat tersebut sehingga menjadi subhat. Yang keenam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk warok adalah meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu lalu mengambil yang tidak meragukan. Nah, ini ya. Jadi apa? Warok itu kita meninggalkan yang subhat. Kalau ada sesuatu yang ragu maka kita tinggalkan. Nah, contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang subhat itu. Ya, kita berikan contoh yang tidak ilmiah lah, tapi kemudian bisa terjadi subhat itu. Sehingga kemudian mikirnya nggak angel-angel, Ustaz. Nah, contohnya gini aja. Bapak Ibu punya bebek ya. Nah, punya bebek. Mas Sam punya bebek, bertetangga dengan Ustaz Topik. Kemudian punya bebek yang dikurung di kandangnya, ya. Nah, ini bertelur itu bebeknya di kandang tersebut. Biasanya Ustaz Sam juga, ya bebeknya bertelur di pagi hari, setelah itu dilepas. Ustaz Topik juga bebeknya bertelur di pagi hari kemudian dilepas. Yang punya bebek cuma 2 orang itu di kampung. Suatu hari ya, ini bebek ini kalau pagi dilepas mainnya bareng Pak. Ya campur itu. Ya nanti kalau sore pulang sendiri-sendiri ke kandangnya. Suatu hari Ustaz Topik keluar dari rumahnya, di perbatasan rumahnya menemukan 1 butir telur bebek. Nah itu ya, di perbatasan rumahnya itu. Perbatasan rumah antara Ustaz Topik dan Ustaz Sam. Nemu telur bebek. Sekarang yang menjadi pertanyaan, telur bebek ini subhat atau enggak ini Pak? Telur bebek ini subhat atau enggak? Bisa jadi subhat, bisa jadi enggak. Ya. Tidak subhat itu kalau kemudian bebeknya Ustaz Topik dikasih teres merah-merah dan Ustaz Topik melihat betul itu telur ini keluar dari pantat bebek itu kan. Oh itu bebek saya ini bertelur ya, sehingga kemudian ini telur saya, itu kemudian tidak subhat. Namun akan menjadi subhat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak tahu ini telur dari mana. Maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Ustaz Topik menemukan telur bebek ini, nah ini kan kemudian meragukan. Kalau kita mengikuti kaidah ini telur diambil bawa pulang atau dikasihkan Ustaz Sam? Dibawa pulang atau dikasihkan Ustaz Sam? Apa? Dikasihkan Ustaz Sam, ya. Kenapa? Dak mayuri buka ila malayuri buka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Ya sudah, ini syubhat ini. Ini bisa jadi telur bebek saya, telur bebek Ustaz Sam kan ya. Ya sudahlah. Ya, Ustaz Topik kalau dia kemudian warok, dia akan mengatakan, ya ini adalah telur bebeknya Ustaz Sam. Ya, maka saya akan kasihkan kepada Ustaz Sam. Kalau seandainya kemudian apa? Ini telur bebek saya, sudahlah sedekah untuk Ustaz Sam itu atau hadiah gitu ya. Ya kalau ini memang kemudian telur bebeknya Ustaz Sam, ya sudah, maka kemudian apa? Ustaz Sam yang berhak mendapatkan telur ini. Masuk ya, diketok pintu rumahnya Ustaz Sam. Ada apa? Ustaz Topik sama-sama Ustaz gitu Pak kan gitu ya. Nah ini ada telur bebek ini di sini tadi kan gitu ya. Saya nggak tahu punya saya atau punya antum, tapi sudahlah punya antum aja lah. Loh ya nggak bisa kayak gitu Ustaz Topik kan gitu ya. Nah ini juga nanti kalau punya kamu bagaimana kan gitu ya. Sudah ini milik kamu gitu ya. Sesama warok itu Pak kan gitu ya. Ya sehingga kemudian ya sudah daripada subhat gitu ya. Ya sudah Ustaz Sam ini untuk antum aja sudah, nanti saya ikhlaskan kalau seandainya ini telur bebek milik saya. Ini warok seperti itu Pak. Ya. Maka bapak-bapak itu ibu-ibu yang lahiran 70-an itu kan dulu waktu kecil 80 90 itu kan sering nemu telur bebek Pak gitu ya.
Ya, di kampung kan gitu ya. Ya seperti Ustadz Topik ini pasti pernah nemu itu. Ya, saya juga itu Pak ya. Ya, lagi main-main kemudian ada bebeknya tetangga bertelur itu. Bertelurnya ya di halaman tetangga pula kan gitu. Setelah itu kita bawa pulang gitu. Dari mana itu nemu dok kan gitu ya. Jadi nemu telur kita goreng gitu ya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk warok adalah meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu lalu mengambil yang tidak meragukan. Nah, ketika kita mengambil meninggalkan sesuatu yang subhat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan tenang itu hati kita. Nah, untuk kehati-hatian juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau membuat batas tanah itu dengan tetangga kita. Misalnya kita mau mager benteng Pak ya. Oh, ini batasnya mana ini kan itu. Maka untuk sikap warok yang harus kita lakukan hendaknya Pak sudah kita masuk sedikit ke tempat kita. Itu lebih selamat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini misalnya ini kita punya tanah ini, punya saya sama Ustaz Topik gitu. Saya mau buat benteng maka kemudian ya sudah, ya kita geser dulu masuk. Nggak apa-apa lah. Ya kalau kemudian tanah kita ya setengah jengkal atau 3 jari masuk milik tetangga nggak apa-apa. Ya, yang penting kemudian kita selamat ya dari subhat. Bukan malah kemudian dilebar-lebarkan Pak gitu. Nah, hari ini kan ya pertama itu bertetangga sudah ditanemin dulu ya pageran gitu Pak biasanya kan gitu ya. Padahal tanaman pagerannya itu milik tetangga. Setelah tumbuh ini punya saya, ini pagerannya di sini. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketujuh, ada sekelompok sahabat seperti Umar, Ibnu Umar, Abu Darda dan Ibnu Mas'ud mengatakan, apa yang engkau inginkan dari hal yang masih meragukan, padahal di sekelilingmu ada 4.000 hal yang tidak meragukan. Ya, maka tinggalkan hal-hal yang meragukan ini karena apa? Yang jelas sama yang subhat itu masih banyak yang jelas Pak. Kemudian faedah yang ke-8, sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwa keluar dari perselisihan ulama itu lebih afdal. Ya, dari hadis ini Pak keluar sebuah kaidah usul fikih. Usul fikihnya seperti ini bunyinya. Al-khuruj minal khilafi aula. Keluar dari perselisihan ulama itu lebih selamat. Contoh ya. Nah, kita ini nggak terlalu paham-paham banget dalilnya ya gitu ya. Jadi kemudian ada perselisihan ulama yang kemudian kita tidak bisa mengkajinya lebih dalam. Nah, contoh di dalam mazhab Syafi'i yang sudah kita pernah belajar itu Zubdatul Mabadi Al-Fiqhiyah gitu ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ketika seorang mengusap kepala gitu, wamsahu biruusikum gitu. Kalau mazhab Syafi'iyah bagaimana Pak? Mengusap kepalanya. Sebagian kepala, ambil air ini aja kan. Sudah. Selesai. Minimal 3 rambut itu sudah cukup. Ambil airnya, dihitung 1 2 3 pirit, sudah selesai. Nah, ini untuk ibu-ibu misalnya wudu ini, wah di tempat ramai kan gitu. Ya sudah ambil sedikit airnya kemudian ya masukin ke jilbab itu Bu, ya gini sudah cukup. Maka selesai, sah wudunya itu. Ya maka wudunya sah. Nah kalau mazhab Hambaliyah ya menyapuh kepala atau mengusap kepala itu harus seluruhnya. Ya maka ya, kalau di dalam mazhab Hambaliyah seperti ini, ambil airnya ya kemudian ditimpukkan di sini, tarik ke belakang Pak sampai sini kemudian putar lagi masuk ke telinga. Itu mazhab Hambaliyah. Ya, maka kemudian apa? Di dalam mazhab Syafi'iyah mengusap rambut itu, mengusap kepala cukup sebagiannya saja. Kalau semuanya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Hambali mengusap kepala wajib seluruhnya. Kalau sebagian saja tidak sah. Sehingga kemudian apa? Ini kan ada khilaf antara ulama. Kita mau mengkajinya nggak bisa Pak. Ini gimana itu mengkajinya itu? Wamsahu biruusikum, kalau kita kaji kan khilafnya kan di huruf ba itu. Wamsahu biruusikum, kalau kemudian apa? Syafi'iyah yang memaknai huruf ba di sini ba tabaidiyah itu. Sebagian wamsahu bi ba'di ruusikum. Ya, kemudian apa? Ya sapuhlah sebagian rambutmu. Hurufnya ba di sini bermakna tabaidiyah. Ya, kemudian apa? Ya kalau kemudian Hambaliyah ba di sini lil ilsaq, untuk semuanya. Ya kemudian
ditambah dengan dalil-dalil lagi kan gitu ya. Nah, kita belum bisa itu mengkajinya, Pak. Yang tahu kok wudu ono sing ngene-ngene tok, ono sing seluruhnya. Nah, sehingga kemudian apa? Kalau kita sebagai orang awam yang belum bisa mengkajinya, maka kita mengambil pendapat mana, Pak, yang lebih selamat? Ngambil pendapat Syafi'i atau Hambali? Ya, mengambil pendapat Hambali. Kenapa? Karena pendapatnya Hambali tidak ada yang memperselisihkan. Ya kan? Itu makna dari al-khuruj minal khilaf aula. Coba kalau ada orang yang wudu semuanya dibasuh gini, masalah nggak itu menurut Syafi'i? Menurut Syafi'i masalah nggak? Enggak, itu sunnah menurut Syafi'i kan gitu ya. Tapi kalau kita mengambil pendapat Syafi'i, ya kita wudu gini aja, ada yang mempermasalahkan nggak pendapat itu? Siapa yang mempermasalahkan? Hambali mengatakan itu tidak sah. Itulah arti dari al-khuruj minal khilafi aula. Keluar dari perselisihan pendapat itu lebih utama. Paham ini, Pak? Nah, jadi apa? Nyari ya kemudian nggak ada yang memperselisihkan. Contoh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bekam ketika berpuasa itu membatalkan puasa atau enggak? Bekam boleh nggak ketika berpuasa? Puasa-puasa kita bekam, boleh nggak? Yang membolehkan tunjuk jari. Hadis kan gitu. Hadisnya mana, Bu? Itu? Ya. Nah, saya tanya, ya boleh nggak itu? Jadi kita puasa bekam boleh ya? Boleh. Ada yang diem berarti syubhat gitu. Syubhat itu. Langsung prakteknya, Pak. Boleh, Pak Ustadz. Ada hadis dari baginda Nabi SAW. Suatu hari baginda Nabi SAW berjalan sama sahabatnya melihat orang sedang berbekam. Maka Rasul langsung bersabda, aftarul hajim wal mahjum. Berbukalah orang yang dibekam dan orang yang membekam. Apa kata Nabi? Aftarul hajim wal mahjum. Berbukalah, artinya apa? Batal itu. Batallah puasa orang yang berbekam dan membekam. Sekarang saya tanya, berbekam ketika sedang berpuasa, batal enggak puasanya, Bapak Ibu? Hadisnya sahih ini. Batal atau tidak? Sekarang batal, ada yang diem jadi syubhat. Ya, tadi ngomong tidak, setelah datang hadis ini jadi syubhat gitu. Ya, batal atau tidak, Pak? Batal. Ya, ada hadis lagi. Suatu hari sahabat ini lewat itu. Ya, kemudian sahabat ini melihat Rasul sedang berbekam. Maka sahabat mengatakan, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa shaim. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbekam sedangkan beliau sedang berpuasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbekam sedangkan beliau sedang berpuasa. Jadi kalau kita sedang puasa bekam batal atau tidak? Tidak gitu ya. Sehingga kemudian muter-muter nih Pak Ustadz itu. Syubhat jadi enggak Pak Ustadz kan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belum bisa menimbang tuh. Jadi kalau ulama-ulama ini kemudian mengatakan, oh hadis ini lemah, ini hadis ini kuat gitu ya. Kita tidak punya analisis itu. Nah, maka kalau kemudian kita belum bisa menganalisis hal tersebut, yang menghadapi perselisihan ini, maka yang lebih selamat pendapat yang mana, Pak? Bekam atau tidak bekam kalau sedang puasa? Ini mohon maaf Ustaz Syam gitu kan ya. Ini Pak Ustadz ini bikin bekam saya nggak laris kalau Ramadan gitu ya. Bukan seperti itu gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Pendapat yang lebih selamat kita tidak bekam. Kenapa? Kalau kita tidak bekam, tidak ada yang memperselisihkan puasa kita. Ya sudah. Oh batal kamu. Saya nggak bekam kok kan gitu ya. Jadi apa? Keluar oh batal kamu tadi. Saya nggak jadi bekam tadi. Oh ya sudah. Nah, ketika kemudian kita berbekam, maka kemudian ada pendapat yang membatalkan puasanya. Tapi kalau saya sendiri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya berbekam tidak membatalkan puasa, gitu ya. Jangan dibahas alasannya seperti apa Pak Ustadz itu. Itu pendapat saya ya. Kalau saya berpuasa kadang-kadang juga saya bekam, gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi apa? Kalau kita nanti menemukan ya, kita sebagai orang awam itu kita belum bisa mengkaji lebih dalam,
menemukan perselisihan para ulama, maka kemudian apa? Yang selamat adalah kemudian apa? Kita ya keluar dari khilaf tersebut, ambil yang tidak ada khilafnya. Ya. Wudu gini sama seluruhnya, ya sudah, ambil seluruhnya. Kenapa? Karena seluruhnya itu kemudian apa? Tidak ada yang mempermasalahkan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah yang selanjutnya meninggalkan dusta dan terus terang ya, dan terus menjaga kejujuran akan membawa ketenangan. Sedangkan dusta yang selalu membawa pada keraguan-raguan. Ini ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kurang berapa menit lagi? Oh 1 menit, ya nggak apa-apa, kita agak geser sedikit, nggak apa-apa Ustaz Taufik ya. Ada sebuah hadis ya, ada sebuah kaidah usul fikih dari hadis ini yang bunyinya adalah apa? Ya, al yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Gitu ya, Pak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Seperti orang tadi itu, habis sholat ya, setelah dia sholat kemudian apa? Saya kentut atau tidak ya? Saya kentut atau tidak ya? Ya sudah, selama kita tidak mencium bau, selama kita tidak mendengarkan bunyi kan gitu ya, maka kemudian kita masih tetap dalam kondisi suci. Itu al yakin la yuzalu bisyak. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian contoh kaidah al yakin la yuzalu bisyak. Sesuatu itu yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan keraguan, yaitu apa? Segala sesuatu itu berdasarkan hukum asalnya. Contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang membeli air. Jadi apa? Nah, ini saya jualan air. Ya. Tak jual sama Ustaz Taufik. Ya. Seorang yang membeli air. Ustaz Taufik membeli air ya. Dan mengklaim setelah itu bahwa air tersebut najis. Lalu si penjual mengingkarinya, maka yang jadi pegangan adalah perkataan si penjual. Karena hukum asal air ini adalah suci dan tidak bisa dihilangkan keyakinan terhadap kesucian air tersebut. Contoh nih, ya, saya jual air ke Ustaz Taufik. Air hukumnya apa Pak? Air ini, air minum ini suci kan? Dia sudah dibeli sama Ustaz Taufik ini, kemudian apa? Dibawa pulang. Ketika pulang Ustaz Taufik balik lagi, ini airnya Ustaz Said itu, ya ini ada apa namanya najis cicaknya ini. Mana? Nggak ada kan gitu ya. Nah kemudian nggak ada dalilnya nih Pak. Maka kemudian setelah itu apa? Siapa yang menang ini? Yang menang siapa? Penjualnya. Ini sudah, ini sesuai dengan aslinya. Karena tidak ada yang kemudian apa? Ya apa namanya keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan ini. Kecuali kemudian apa? Ada tai cicaknya di sini betul itu. Oh, ini loh ini ada. Nah, ini maka kemudian beda lagi. Ya. Contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membeli sesuatu. Ya, kita membeli suatu barang misalnya. Nah, kemudian apa? Ya. Kita membeli suatu barang, kita jual ya. Setelah kemudian apa? Coba dicek Ustaz Taufik, oke sehat gitu ya. Ketika dibawa pulang ke rumah kemudian rusak dan lain sebagainya. Nah, ketika kemudian datang, kemudian eyel-eyelan. Ketika penjualnya mengingkari, maka yang menang adalah penjualnya. Ini loh, sobek ini, oh enggak ini mungkin kecantol di rumah kamu sana. Ya, maka kemudian apa? Yang menang adalah penjualnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan. Hadis yang ke-11, dak mayuri buka ila mayuri buka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Maka ya faedah dari hadis ini, Islam adalah agama yang mudah ya, maka kemudian Islam tidak menghendaki umatnya berada pada keraguan. Sehingga kemudian apa? Kalau ada sesuatu yang meragukan diri kita, maka tinggalkan, cari yang tidak meragukan, karena itu lebih selamat ya dan lebih warok untuk diri kita. Demikian, kita kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan katsiran.